Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, tema kita kali ini masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema terumbu karang dan zona litoral. Nah, apa itu ekosistem terumbu karang? Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang hidup di dasar perairan laut. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada gambar. Ini merupakan contoh ekosistem terumbu karang ya. Teman-teman lihat yang berwarna-warni itu, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Nah, itu merupakan terumbu karang ya, teman-teman. Nah, terumbu karang ini berada di dasar perairan laut. Nah, apa sih fungsi dari terumbu karang? Fungsi dari terumbu karang adalah menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Nah, selain itu, fungsi terumbu karang juga menyajikan panorama keindahan yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Lalu, fungsi terumbu karang yang lain adalah sebagai habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut. Nah, jadi sebagai tempat hidupnya binatang dan tumbuhan laut ya, teman-teman. Nah, selain itu juga terumbu karang itu bisa sebagai laboratorium alam untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Wah, Masya Allah ya teman-teman, fungsi terumbu karang itu cukup banyak ya. Nah, bisa sebagai tempat wisata, bisa pula sebagai tempat habitat ya, tempat hidup bagi hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam laut. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke zona litoral. Nah, apa sih itu ekosistem zona litoral? Ekosistem zona litoral adalah ekosistem yang berada pada wilayah pasang surut air laut. Nah, jadi dia masih di daerah dekat dengan pantai ya teman-teman. Nah, jadi zona litoral ini merupakan zona yang ada pasang surut air lautnya. Jadi kalau misalnya air laut lagi pasang, lagi naik, nah zona litoral itu tertutup. Tapi ketika surut, air lautnya sudah surut, nah nanti zona litoralnya kelihatan. Nah itu ya teman-teman namanya zona litoral. Lalu apa saja sih fungsi dari zona litoral? Nah, fungsinya adalah sebagai tempat berkembang biak kepiting, udang, bentos, cacing, dan bintang laut. Nah, selain itu, fungsi zona litoral adalah sebagai tempat berwisata berupa pemandangan yang indah dan juga sebagai zona pasang surut air laut. Nah, itu ya teman-teman fungsi dari zona litoral. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman sudah mempelajarinya ya di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, teman-teman kelas 1, hari ini kita materinya tentang penulisan huruf kecil A sampai dengan Z. Lalu kita akan mempelajari kembali mengenai suku kata. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan penulisan huruf kecil A sampai N ya. Coba kita lihat ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, ini merupakan penulisan huruf kecil ya, huruf abjad A sampai dengan N. Kita lanjut. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, jadi ini penulisan huruf kecil A sampai dengan Z ya teman-teman.
Teman-teman bisa lihat penulisan huruf kecilnya. Nah, karena kita udah pernah bahas penulisan huruf kecil ini ya, dari A sampai Z sudah kita bahas. Nah, namun kali ini kita ingat kembali. Kita lihat lagi bagaimana penulisan huruf kecil, huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, selanjutnya kita ke suku kata. Nah, teman-teman, kita udah pernah bahas ya tentang suku kata. Nah, kita mau pisahkan kata ya sesuai dengan suku katanya. Kita lihat yang pertama, zona. Nah, kita mau buat suku katanya. Zona. Nah, satu suku kata itu biasanya terdiri dari satu huruf konsonan dan satu huruf vokal. Ya, teman-teman. Kita lihat zona. Zo. Nah, di situ ada huruf apa saja dari kata zo? Ada huruf Z, lalu ada huruf O. Zo. Zo. Nah, kita menyebutkannya dari huruf yang pertama. Oh, yang huruf pertama itu Z. Berarti kita ingat dulu Z itu bunyinya seperti apa? Z. Z. Nah, lalu huruf keduanya huruf apa? Oh, huruf O. O itu bunyinya seperti apa? O. O. Nah, sekarang kita gabung Z dan O. Zo. Zo. Nah, jadi ketika kita menyebutkan zo, oh berarti di situ ada huruf Z dan O. Zo. Nah, lalu kata berikutnya ada N dan A. Nah, nah, jadi kalau huruf N kan Nah, bunyinya seperti itu kan. Lalu kita sambungkan ke huruf A. Kalau A itu mulutnya harus dibuka. A. Nah, zona. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara membaca suku kata zona. Nah, selanjutnya laut. Laut. Nah, laut kita pisahkan, kita buat suku katanya. La, L dan A. La. Lalu ut. Ut. Nah, ini huruf vokalnya dulu. U baru T. Ut. Ut. Nah, laut. Laut. Nah, jadi kalau dibaca disambung laut. Laut. Nah, seperti itu. Lalu kata wisata. Wi, ada huruf W, lalu ada huruf I. Wi. Selanjutnya S, A, sa, lalu T dan A. Ta, wisata. Nah, gitu ya. Selanjutnya ikan. Nah, kita mau pisahkan suku katanya. Ikan. Ikan. Nah, I kita pisah. Ikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ikan. Nah, I kita pisah. Kan. Ikan. Ikan. Oke? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, pemisahan suku kata dari kosakata yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem zona litoral. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke pekerjaan hari ini. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman kelas 1 pekerjaannya yang pertama, silahkan teman-teman melukis ekosistem terumbu karang dengan menggunakan cotton bud dan pewarna makanan di kertas buffalo yang berwarna putih atau kertas buku gambar. Ya. Lalu teman-teman tuliskan nama hewan atau tumbuhan yang ada di gambar teman-teman. Ya. Misal teman-teman gambar ekosistem terumbu karang, terus ada ikan Nemonya, ada kepitingnya mungkin, lalu ada ubur-uburnya. Nah, teman-teman boleh gambar, teman-teman lukis dengan menggunakan cotton bud yang sudah diberi warna. Nah, pewarnanya bebas ya teman-teman, kan ada warna merah, kuning, dan biru. Nah, teman-teman boleh campur warnanya. Nanti teman-teman boleh gunakan warna itu untuk melukis terumbu karang ya.
Nah, kalau sudah selesai melukis, teman-teman keringkan dulu. Keringkan dulu gambarnya. Kalau sudah kering, teman-teman beri nama. Misal tadi teman-teman gambar ikan. Nah, teman-teman tulis ikan. Nah, terus kalau teman-teman gambar terumbu karang, teman-teman tulis terumbu karang. Nah, jadi gambarnya itu ada namanya. Oke? Nah, yang kedua, teman-teman tulis minimal 5 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem terumbu karang atau ekosistem zona litoral ya. Lalu teman-teman buat suku katanya. Seperti tadi dipisah ya. Oke, teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Besukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.